दुनिया को तरक्की का रास्ता दिखाने वाले गुरु को भी बेटा क्रांति नहीं छोड़ेगा. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat. Kali ini dengan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Kranti. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Semua petinggi negara yang berkaitan dengan dunia pendidikan dipanggil untuk menemui Salatri yang ingin mewujudkan bisnisnya di dunia pendidikan. Ia mendekati 12.000 kepala sekolah untuk bisa bekerja sama dengannya. Mimpi membuat sekolah swasta dengan meraup keuntungan sangat banyak selama 1 tahun telah ia canangkan. Ia akan menghancurkan semua sekolah-sekolah negeri yang merupakan sekolah gratis, dengan memberikan dampak seperti gedung sekolah tersebut bobrok dan sudah tua. Rao yang merupakan Menteri Pendidikan terkejut ketika seorang kepala sekolah datang meminta bantuan untuk memperbaiki sekolahnya yang telah tua. Rao berpura-pura mengiyakan untuk memberikan bantuan bagi sekolahnya. Sementara di tempat lain, CEO dari KR Group Kranti Narayana memasuki sebuah gedung rapat yang telah ditunggu oleh banyak orang. Ia menerima penghargaan sebagai pebisnis terbaik di tahun ini. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan berkat sekolahnya, ia bisa mendapatkan kesempatan dan karir gemilang seperti ini. Tepuk tangan menyambut kedatangan dan kepergiannya. Kranti menyempatkan diri untuk menghubungi keluarganya yang ada di India. Ayahnya yang mengontrol persediaan padi di gudangnya sedikit terkejut ketika mendengar Sadasvila menemui Salatri. Di kantor Salatri, Sadasvila diminta untuk menunggu Salatri saat pengaduan tentang sekolahnya yang rubuh dan semua guru meminta bantuan padanya untuk bisa meminta bantuan kepada Salastri. Tapi mereka malah ditolak. Mereka bahkan diancam dibakar hidup-hidup. Dan kali ini Sadasvila ditolak oleh anak buah Salastri. Kranti terus mengembangkan bisnisnya. Di tengah salah satu rapatnya, ia menyempatkan diri untuk menerima telepon dari salah satu gurunya saat ia duduk di sekolah. Mereka berbincang hangat dan kepala sekolah tersebut memberitahu kalau sekolah mereka akan merayakan 100 tahun ulang tahun sekolah tersebut. Ia berjanji akan menyempatkan diri untuk datang ke perayaan 100 tahun sekolahnya. Kranti memutuskan untuk pulang menggunakan pesawat pribadinya. Kranti dijemput Janakaram pergi meninggalkan bandara. Sadasvila yang diincar oleh anak buah Salastri berlari menghindari kejaran mereka untuk bisa menyelamatkan diri. Sementara Kranti yang tiba di kotanya memilih untuk singgah di pasar untuk mengenang masa kecilnya. Najapa yang diberi kewenangan menghabisi Sadasvila menelpon Lala rekannya untuk memberi bantuan kepadanya. Kranti langsung menolong gurunya yang benar-benar terdesak. Ia bahkan memberikan tempat duduk untuk bisa membuat gurunya merasa nyaman. Ia sendiri langsung menghadapi mereka, tak butuh waktu lama semua anak buah Najapa dan Lala tersungkur tak berdaya. Semua warga yang melihatnya merasa senang akhirnya ada yang berani melawan kekejaman Najapa. Bahkan beberapa orang mendoakan kebaikan untuk Kranti yang baik hati walaupun ia seorang yang kaya raya. Usa yang dulu merupakan kekasih Kranti pun telah tiba di Delhi. Kali ini ia menumpangi sebuah kereta bersamaan dengan Kranti yang telah mengganti penampilannya. Ia juga menyamar menjadi Mangal Singh hingga tidak ada yang mengenalinya. Usa yang tidak mengenali Kranti merasa kesal melihat Kranti terus-menerus menggodanya. Kereta telah tiba di stasiun singgah. Usa yang kesal pun melaporkan Mangal Singh ke polisi yang berjaga di stasiun dan meninggalkannya seorang diri di stasiun tersebut. Sementara di kantor Salatri, Najapa yang gagal menghabisi Sabasavalia menemui Rao yang tengah merencanakan menemui Bhargava untuk mendapatkan dukungan serta menghancurkan sekolah yang tersisa di desa tersebut. Perayaan 100 tahun sekolah Kranti mulai disiapkan. Semua menyiapkan semuanya agar bisa berjalan dengan sempurna. Kranti datang dan disambut oleh guru-guru yang ada di tempat itu. Kranti tersenyum sambil memeluk mereka satu persatu. Kranti mendatangi semua kelas yang ada di sekolah tersebut, bahkan ia membunyikan bel seperti biasanya saat masih bersekolah di tempat itu.
Semua teman-teman akrabnya datang. Mereka bersama-sama menyanyi dan menari menyambut dengan penuh sukacita. Setelah mendatangi sekolahnya, ia mengunjungi keluarganya. Semua anggota keluarga menyambut kedatangannya dengan hangat. Mata Kranti memandang seluruh ruangan yang ada di tempat itu. Kenangannya tentang hangatnya rumah itu pun mengalir begitu saja. Ia rindu dengan sosok ayah yang tegas kepadanya. Nenek Kranti mencoba berbicara pada putranya agar mau menemui putranya Kranti yang baru saja tiba di rumah ini. Bhargava menurutinya. Pemberian beasiswa untuk siswa-siswi pintar dan teladan dihadiri oleh Kranti dan juga semua undangan. Namun Rama Rao sudah memerintahkan Najapa untuk menghancurkan gedung sekolah. Usha dan teman-teman Kranti yang ada di ruang kelas tersebut terkejut, terlebih saat Najapa memukul salah satu dari mereka. Najapa meminta mereka mengikuti perintahnya. Ia meminta Usha dan teman-temannya menyerahkan semua handphone mereka. Ia juga meminta sekolah Sarkari Vidya Mandir tidak boleh menerima murid lagi. Tahun ini mereka diminta tidak meluluskan semua siswa yang baru saja mengikuti ujian di sekolah tersebut. Semua berkas diletakkan di atas meja dan mereka tidak boleh menentang mereka. Usha dan yang lainnya benar-benar ketakutan saat Kranti menghadiri upacara penghargaan murid berprestasi di gedung lain. Usha diam-diam merekam kejadian di dalam kelas itu. Usha dan teman-temannya terpaksa mengikuti semua perintah Najapa. Usha menyembunyikan handphonenya, tapi Najapa mengetahuinya dan mencoba menangkap Usha yang ingin melarikan diri. Semua teman-temannya membantu Usha melarikan diri hingga Usha dengan cepat berlari menghindari mereka. Ia yang takut langsung bersembunyi dan menelpon Kranti. Tapi semua murid-muridnya malah berbicara padanya tentang prestasi yang mereka dapatkan. Usha terpaksa menutup teleponnya dan pergi dari tempat persembunyiannya. Handphone tersebut malah terjatuh saat masih menghubungi Kranti. Seorang penjual bunga yang mengambil handphone tersebut menceritakan semua yang terjadi pada Usha. Dengan cepat Kranti pergi ke tempat di mana Usha berada. Sementara Usha sendiri masih berlari menghindari mereka. Kranti langsung mendatangi tempat di mana Usha berada. Hingga akhirnya Kranti memanggil namanya. Usha keluar dari tempat persembunyiannya. Hal itu membuat Najapa langsung menyerang mereka. Najapa tidak berdaya menghadapi Kranti hingga salah satu teman Kranti mengatakan kalau Najapa dan anak buahnya telah mengambil kertas ujian dan membawanya ke suatu tempat. Ia mau Kranti mendapatkan kembali kertas ujian tersebut agar bisa menentukan masa depan siswa tersebut. Kranti yang telah mengorek semuanya dari Najapa langsung mendatangi Narasapa yang merupakan ayah dari Najapa. Anak buah Narasapa langsung menyerang Kranti. Dan di tempat itu ia langsung menelpon Salastri dan berjanji akan menghancurkan semua mimpi Salatri. Kranti meminta mereka menyerahkan kembali semua kertas ujian milik siswa. Tapi Nasapa tidak mengindahkannya. Ia bahkan mendendam ketika Najapa putranya tidak sadarkan diri. Kranti telah mengambil semua hasil ujian siswa dan memeriksanya. Bhargava meminta putranya segera pergi dari desanya setelah perayaan ulang tahun sekolah. Ia tidak peduli dengan penolakan dari orang tuanya yang meminta Kranti tetap di rumah mereka karena telah berpisah selama 20 tahun. Tapi Bhargava yang memiliki sikap keras kepala tidak peduli. Perayaan ulang tahun 100 tahun sekolah Kranti pun diadakan. Nasapa yang hadir dan berdiri di samping Kranti mengancamnya. Ia mengatakan akan menghancurkan gedung tersebut secara perlahan. Ucapannya pun terbukti. Secara perlahan gedung-gedung tersebut runtuh dengan sendirinya. Semua orang diminta keluar dari gedung sekolah yang perlahan-lahan hancur. Namun Usha yang berusaha menyelamatkan murid-muridnya malah terjebak di salah satu kelas dan beberapa teman Kranti serta guru-guru di sekolah tersebut pun terluka parah. Kranti segera berlari mencoba menyelamatkan Jenny sahabatnya yang tertimpa bangunan. Dari lapangan mereka melihat bagaimana sekolah mereka bisa hancur dan menjadi sama rata dengan tanah. Semua korban dilarikan ke rumah sakit. Semua menangis merasakan sakit pada tubuh mereka. Raman Rao yang dimintai keterangan mengatakan ia akan merenovasi gedung sekolah lama menjadi lebih nyaman. Kepala sekolah mengatakan pada Kranti kalau Raman Rao berbohong. Keesokan harinya Kranti menemani kepala sekolah yang melihat serpihan sekolahnya yang hancur. Ia mengatakan kalau mereka harus mengungkap kebenaran dan menggantikan Raman Rao yang merupakan menteri korup. Semua murid pun menempati ruang-ruang darurat untuk bisa tetap belajar. Kepala sekolah mencoba menemui petugas pengadilan untuk bisa mengadukan semua yang terjadi dengan sekolahnya. Tapi petugas tersebut menolak dan mengatakan pemerintah tidak akan membantu renovasi tanpa adanya uang pelicin. Kranti menemani kepala sekolahnya untuk meminta dukungan dari pihak-pihak lain. Karena ia memikirkan semua siswa dan guru yang menjadi penghuni sekolahnya.
Namun ia tidak mendapatkan hasil. Semua menolak hingga satu perusahaan yang mau membantunya. Tapi kepala sekolah kembali kecewa saat melihat kertas penandatanganan itu malah dijadikan pembungkus makanan. Sadas Falayas yang bertemu dengan mereka menjelaskan sekolahnya pun pernah mengalami hal serupa. Semua siswa yang memiliki ekonomi baik bisa sekolah di sekolah swasta dan semua murid miskin yang tidak memiliki uang terpaksa berhenti bersekolah. Kranti dan kepala sekolah melihat sekolah elit yang dibangun oleh Salatri hingga perbedaan kasta di sekolah pun sangat nampak. Kranti yang geram mendengar cerita guru-guru tersebut langsung mendatangi Nasapa yang tengah menekan guru-guru untuk menandatangani perjanjian mereka. Nasapa merasa tidak berdaya saat menghadapi Kranti. Kranti menyiram semua anak buah Nasapa dengan bensin. Mereka ketakutan dan meminta ampun kepada Kranti. Melihat hal itu, Kranti mengatakan mereka harus mengikuti keinginan Kranti dan meninggalkan Salatri yang ingin meraup untung banyak dari dunia pendidikan. Mereka ditekan untuk membantunya mendirikan sekolah-sekolah negeri agar mereka bisa belajar tanpa memikirkan biaya, karena semua ditanggung oleh pemerintah. Salatri yang mendengar itu semua merasa geram hingga menyusun rencana yang akan dilakukannya untuk melawan Kranti. Narsapa mengadu pada Najapa yang masih tidak sadarkan diri sambil meminta maaf kepadanya. Raman Raut terkejut ketika melihat semua murid sekolah Sarkori Vidya Mandir ada di rumahnya. Mereka menggunakan rumahnya untuk belajar. Salatri yang mencoba menghubungi Raman Raut tidak mendapatkan jawaban yang baik. Ia yang mengadakan pertemuan dengan para calon investor merasa kecewa karena semua investor mendapatkan telepon dari Kranti yang meminta mereka tidak mengikuti keinginan Salatri menanam modal untuk sekolah yang akan didirikan Salatri. Tak lama Kranti datang dan duduk di kursi Salatri. Ia mencoba berbicara pada semua orang yang ada di tempat itu. Ia menceritakan kalau kesuksesan semua orang yang ada di tempat ini semua adalah berkat jasa guru. Ia menekan Salatri untuk bertanggung jawab dengan semua yang telah ia lakukan. Kranti meminta 1 minggu untuk menyelesaikan semuanya. Salatri menelpon Rau untuk menyelesaikan semua masalah besar ini. Raman Rau tidak bisa berkata apapun karena ia pun ditekan oleh Kranti untuk menyetujui pendirian 50 sekolah negeri dan membebaskan semua murid dari biaya. Raman Rau tidak bisa berbuat apapun. Ia hanya diam dan harus mengikuti keinginan Kranti agar kejahatannya yang telah memakan semua dana pendidikan tidak terbongkar. Bargava kembali ke rumah dalam kondisi mabuk. Tak lama orang-orang pengadilan datang menyita semua kekayaan Bargava. Orang-orang Salatri tersebut mengusir semua siswa yang belajar di rumah Kranti. Salatri menyuruh orang-orangnya langsung menyiarkan berita penyitaan semua hasil kekayaan milik Bargava. Hal itu membuat Kranti terkejut dan mencoba menyelamatkan ayahnya. Ia mendatangi kantor polisi dan ia mendapatkan keterangan kalau ayahnya sudah dibawa ke penjara pengadilan. Jyoti yang tahu tentang semua ini akhirnya bercerita pada Kranti kakaknya tentang apa yang terjadi pada ayah mereka. Bargava yang dikurung di tempat Salatri ditekan untuk bisa memaksa Kranti mengikuti keinginannya, tapi Bargava hanya terdiam. Tak lama Salatri melakukan video call dengan Kranti. Ia menunjukkan wajah sedih Bargava. Kranti langsung memutar arah mobilnya dan langsung mendatangi ayahnya. Ia melihat banyak kesedihan di wajah ayahnya. Ia menjemput sang ayah dan tidak memedulikan serangan di tubuhnya. Ia langsung membawa ayahnya pergi dan kembali ke rumah mereka. Ia mencuci kaki ayahnya dan disambut tangis oleh Jyoti serta kedua orang tuanya. Kakek Kranti mengatakan kalau sebenarnya Bargava sangat merindukan Kranti, tapi ia tidak bisa mengungkapkan semuanya. Mereka meminta Kranti tetap tinggal di tempat ini, tapi Bargava tiba-tiba angkat bicara. Ia meminta putranya tetap berada di rumah dan tidak peduli kalau kekayaannya akan diambil oleh Salatri karena kecurangannya. Kranti tersenyum bahagia karena ayahnya akhirnya mau berbicara lagi dengannya. Mereka bersama-sama merayakan ulang tahun pernikahan kakek serta nenek Kranti. Kranti pun mengatakan kalau ia akan memenangkan sidang ini untuk ayahnya dan merebut kembali semua yang diambil secara paksa oleh Salatri. Kranti mengikat semua tangan orang-orang Salatri dan menekan mereka untuk mengikuti perintahnya. Semua pejabat korup itu keberatan, namun Kranti menelanjangi semua kesalahan mereka yang haus akan harta hingga ia berjanji akan membayar berapapun yang mereka mau asalkan bisa mengikuti semua keinginannya dan membantunya untuk mendirikan sekolah negeri serta menggulingkan perusahaan Salatri. Kranti bahkan membuka kebenaran tentang perusahaan yang selama ini disembunyikan oleh Salatri di hadapan semua pendukungnya. Perusahaan tersebut berdiri secara ilegal. Salatri benar-benar terkejut. Ia tidak menyangka Kranti bisa menghancurkan dirinya dalam diam dan mengambil semua orang-orangnya untuk berpihak kepadanya.
Kranti pun mengeluarkan kuasanya. Perusahaan ilegal milik Salatri pun dipublikasikan ke semua media, hingga semua orang tahu tentang hal tersebut. Salatri mendatangi semua kliennya, tapi ia terkejut ketika melihat semua kliennya tengah berbincang hangat dengan Kranti. Tapi nasabah yang masih mendendam merencanakan untuk balas dendam. Ia mendatangkan bantuan, tapi dirinya terkejut bahwa orang yang ia sewa malah takut dan mengagumi kekuasaan yang dimiliki oleh Kranti yang merupakan seorang sultan. Kranti pun membereskan anak buah nasabah dan Salatri yang masih menentangnya. Salatri benar-benar tidak bisa berbuat apapun. Ia menutup semua sekolah-sekolah mewah hingga menimbulkan pergolakan di antara orang-orang penting di kota tersebut. Mereka beramai-ramai menemui Kranti untuk meminta Kranti membuka kembali sekolahnya. Kranti menemui Perdana Menteri untuk memberikan keputusan. Pertemuan itu disiarkan secara langsung. Kranti tetap pada pendiriannya menutup sekolah-sekolah swasta yang mahal. Ia meminta menteri setuju untuk membangun 1.200 sekolah yang telah dihancurkan. Ia harus bertanggung jawab dengan kematian para siswa. Raman Rao yang hadir dalam rapat tersebut terdiam saat Kranti memohon pada Perdana Menteri untuk kembali mendirikan 1.200 sekolah negeri dan membiayainya. Kranti juga meminta fasilitas yang sama seperti sekolah-sekolah mewah milik Salatri. Raman Rao angkat bicara, hal itu membuat Kranti malah menelanjangi kesalahannya yang banyak mengorupsi banyak uang negara. Semua guru yang melihat pertemuan itu tersenyum karena mereka yakin Kranti akan berhasil. Menteri terdiam sesaat sebelum memberikan keputusan. Tiba-tiba kediaman nasabah hancur dengan sendirinya, sementara Perdana Menteri setuju untuk memenuhi keinginan Kranti. Ia juga akan mengganti semua pejabat korup di area jabatannya. Raman Rao terdiam dan memutuskan untuk mengundurkan diri serta meminta maaf pada semua warga. Kranti mengucapkan semua ini berkat dukungan dari semua teman-temannya. Salatri pasrah ketika polisi menangkapnya dan film pun selesai.